Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lur. Hmm, Selesai saya ada keperluan tadi di Banyuwangi dan ada yang menarik dari saya dan kenapa saya bisa sampai ada di Gunung Ranti ya. Lebih tepatnya Gunung Ranti itu kalau ndak salah itu perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi ya Lur ya. Betul ndak kira-kira menurut kalian? Ya, alhamdulillah setelah tadi sore saya selesai ada keperluan dengan beberapa orang yang ada di Banyuwangi, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan ya Lur ya. Dan selepas saya sholat isya dan saya mendapat isyarah Lur dari Eyang Syekh untuk saya singgah di Gunung Ranti ini, dan entah hal apa di Gunung Ranti ini saya juga tidak tahu, karena saya hanya menuruti isyarah dari Eyang Syekh, dan dari isyarahnya beliau sangat sedih sekali dari nada bicaranya, dan ini membuat saya ini tanda tanya ya Lur ya. Tapi ya wallahu alam, semoga saja apa yang diisyarahkan oleh beliau segera terjawab Lur, dan rasa penasaran saya juga terjawab ya, kok kenapa sampai sebegitunya gitu Lur ya. Dan alhamdulillah Lur, sebelum saya langsung masuk ke Gunung Ranti ini, yang utama saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada kalian penonton setia Gending Family dimanapun kalian berada, entah itu yang ada di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, dan maupun yang ada di luar negeri sana, yang ada di Hong Kong, Korea, Taiwan, Arab Saudi, dan yang lain sebagainya. Saya doakan untuk kalian semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang dihajatkan segera dijabah sama Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga selalu dalam lindungannya. Dan Allahumma zayyina bi zinatil iman, semoga kalian selalu diberi perhiasan keimanan ya Lur ya, sama Yang Maha Kuasa. Entah itu yang berbeda keyakinan dengan saya ataupun sama, saya mendoakan yang sama Lur, dan doakan kami tim Gending Family dan keluarga Gending Family Lur, doakan kami yang baik-baik ya. Dan tanpa kalian kita bukan apa-apa, karena kita hanya manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan tentunya tempatnya dosa, seperti itu ya. Dan monggo Lur, buat kalian yang mau memaharkan pusaka Cakrabuana dan minyak kuro ataupun Arjuna sejati, monggo kalian bisa japri saja langsung ke saya ataupun nomor Bang Tria ya. Kalau nomor saya ada di tayangan video ini, dan nomor Bang Tria masih yang biasa ya. Dan ingat, nomor admin tim Gending Family sekarang hanya ada 2, saya dan Bang Tria ya. Monggo, karena pusaka Cakrabuana, minyak kuro, dan Arjuna sejati itu untuk kalian ya, dan kami itu tidak ada hak miliknya, seperti itu. Kami hanya ingin menjalankan amanah, seperti itu Lur ya. Dan sebelum lanjut penelusuran, seperti biasa
saya titip lur, di setiap ibadah kalian saya mohon titip doanya untuk beliau, yaitu almarhum rekan kita, saudara kita, Mas Agus Yusuf Ali Siddiq ya. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan surga untuk beliau ya lur ya. Amin ya robbal alamin. Dan langsung saja lur, kita berdoa sejenak untuk beliau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila arwahi Agus Yusuf Ali Siddiq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal alamin lur. Dan langsung saja lur, bantu doanya untuk saya di penelusuran kali ini di Gunung Ranti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabil khusus Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Ya, jangan lupa bantu jempolnya lur, bantu share-nya, bantu doanya tentunya. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo kalian subscribe channel Gending Family. Ada Gending Misteri, Bang Tria, ada Lentera Goib sementara off dulu, dan ada Kumbang Misteri saya sendiri lur ya. Dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya lur ya. Karena ya itu tadi, saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari dosa dan tentunya tempatnya salah. Jangan lupa bantu tappingnya angka 7 lur. Ini saya akan lanjut lebih dalam lagi untuk memasuki wilayah Gunung Ranti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alaya wa tulaya muslimin. Ya empat alam meditasi ya Husain, ta Husain tawakkalu ya khodam. Azil asma'i wal azima mawadati bil haq. Ya empat alam, kubukan namamu dengan kalimat lam alif. Penjuru surut alam namamu al jin, al ifrit, al syafan, al marik ya ummu sibyan. Sir, zat, sifat, wujud, padat. Allahu akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba tuh, jelas enggak? Allahu akbar. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Dengan siapa ini? Allahu akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ini Anda sepertinya sangat marah sekali kepada saya? Allahu akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
La haula wala quwata illa billah. Kemana perginya sosok itu lur? Jadi dia sengaja mengalihkan pandangan saya ini. Cuman saya masih penasaran ini. Nanti saya akan coba cari lagi ini lur. Allahu akbar. A'udzu bikalimatillahi taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullah. Coba cahaya segini jelas enggak di layar HP kalian tuh? Kenapa? Hah? Sepertinya makhluk ini ada hubungannya dengan sosok putri yang tadi. Saya akan coba kunci makhluk ini dan saya coba gali informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma fattah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu akbar. Manusia, engkau telah melakukan kesalahan besar. Sehingga junjunganku sangat marah dan murka kepada dirimu. Allahu akbar. Junjunganmu siapa? Kalau saya ingin tahu. Jangan dirimu berpura-pura bodoh manusia. Apa yang telah engkau lakukan? Tadi di tempat itu, itulah kesalahan besar. Allahu akbar. Di mana? Apa harus kusebutkan nama, tempat, dan nama beberapa para pengikut junjunganku dari bangsa manusia? Coba kau ingat-ingat kembali. Allahu akbar. Oh, yang tadi itu. Ya. Memangnya kenapa? Engkau tidak tahu atau engkau berpura-pura bodoh? Sebelumnya saya memang belum tahu. Lantas ini dirimu siapa? Diriku adalah Buto Lumbang Raga yang ditugaskan untuk menjemput ajalmu manusia. Allahu akbar. Menjemput ajalku. Memangnya kamu sudah itu apa namanya? Sudah WhatsApp apa? Sudah WA ke malaikat pencabut nyawa?
Jangan coba-coba engkau memancing amarahku. Lantas saya harus bagaimana? Urungkan niatmu dan sudahilah perbuatanmu itu. Loh. Kan saya hanya mengingatkan kepada mereka bahwasanya jangan ada ritual-ritual seperti itu. Itu sangat salah manusia. Jangan sampai junjungan kami murka. Oh ya sudah, ya memang sudah seharusnya bangsa kami, bangsa manusia itu berperang denganmu, bangsa siluman yang selalu menghasut manusia ke jalan yang salah. Bicaramu sangat sombong manusia. Hari ini engkau akan mati di tanganku, dan diriku pastinya akan mendapat tahta yang lebih tinggi. Allah Akbar. Sebenarnya saya penasaran ini dengan kelompok-kelompok kamu dan junjunganmu ini. Percuma saja manusia untuk melawanmu saja. Sangat mudah bagiku. Tapi kenapa diriku sangat sulit untuk mencoba merasuk ke pikiran dan hatimu? Allahu Akbar. Ya, insya Allah hati saya itu cuman satu, jadi tidak memikirkan hati-hati yang lain. Dan terutama pikiran saya itu kenapa mungkin sulit dimasukin sama dirimu. Ya mungkin pas tadi saya itu pas lagi kencot ya, lagi lapar gitu. Jadi saya tadi ada pikiran bakso, pecel lele, dan soto. Ya banyak lah, namanya juga lapar ya. Engkau sudah membuatku sangat marah manusia. Engkau harus merasakan ini, biar dirimu kuikat dan sukmamu kubawa kepada junjunganku. Wilayah Sekaring Bawono Langgeng, Jagat Dewa Batara ya jagat. Rasakan ini manusia. Allahu Akbar. Ini saya akan dibawa kemana ini? Sebelum dirimu mencoba membawaku untuk ke alam sana,
akan kuleburkan dirimu terlebih dahulu. Ya pusaka Cakrabuana, leburkanlah rantai yang mengikat tubuhku ini atas izinmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, apa tidak salah? Pantas saja dirimu tidak bisa kurasuki ke dalam hati dan pikiranmu. Wah, kenapa? Jadi diriku yang diikat dengan rantai. Kenapa banyak sekali para wali di sini? Wah, rupanya kabar tentang pusaka Cakrabuana itu memang benar adanya. Pantas saja bangsa siluman dari golongan hitam sangat ketakutan. Lepaskan diriku. Katakan, siapa junjunganmu itu? Apa yang perempuan tadi itu? Benar sekali manusia. Baiklah, diriku tidak bisa berbohong. Karena diriku sangat takut kepada para wali. Junjunganku adalah Dewi Laraswati Rukmini. Oh, yang tadi itu Dewi Laraswati Rukmini. Siapa tadi? Jangan sembarangan. Engkau menghina junjunganku. Junjunganku Dewi Laraswati Rukmini. Oh ya, maksud saya itu. Karena tadi nada bicaramu itu tuh nggak jelas ya. Makanya saya tadi tak kira itu gitu. Gini, apa ada sosok lagi di atasnya? Diriku tidak bisa mengatakan itu, manusia. Lepaskan diriku. Baiklah, saya akan lepaskan dirimu ini. Tolong sampaikan kepada junjunganmu itu, ada dendam apa, dan jelaskan coba ya. Dan saya ingin ketemu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Cakrabuana, atas izinmu ya Allah, leburkanlah makhluk ini. Bismillahi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Lur. Oh, jadi itu titik permasalahannya. Dan saya akan coba cari lagi ini sosok-sosoknya ini Lur. Terutama saya sangat penasaran sekali dengan Dewi Laraswati Rukmini apa ya, kalau tidak salah tadi makhluk tadi menyebutkan itu. Oke, tetap bantu doanya, bantu pantauannya Lur. Allahu Akbar. Ketika kalimatnya hitam. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi mereka bersembunyi di sini. Coba di depan sana jelas enggak kira-kira? Allah, ini santernya gimana sih? Tuh. Allah Akbar. A'udzu bikalimatillahi. Coba ini saya terangin lagi lur. Allah Akbar. Oh, ini kedua buto ini akan saya leburkan terlebih dahulu karena sangat menghambat saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Cakrabuana, atas izinmu ya Allah, leburkanlah kedua buto kembar ini. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Benarkah saya berhadapan dengan Dewi Laraswati Rukmini? Jadi Anda dalang dibalik semua buto-buto ini ya. Sebenarnya ada maksud dan tujuan apa? Tolong jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Masuk kamu. Ampuni saya, Ndoro. Diriku sungguh menyesal karena telah menyerang dirimu. Sungguh diriku sangat menyesal. Di sana. Allah Akbar. Ya, memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Kalau penyesalan datangnya di awal ya, Anda ini tidak mungkin nyari-nyari saya, mancing-mancing saya ke sini. Sebentar. Tadi dari salah satu buto anak buahmu itu saya dapat sedikit informasi. Jadi permasalahannya itu kejadian tadi siang itu. Pas saya ada di tempat itu ya. Mohon maaf lur, tidak bisa saya sebutkan karena pertama saya menjaga nama baik suatu wilayah, dan yang kedua saya juga menjaga nama baik orang-orang yang tadi itu. Dan nanti untuk permasalahannya kalian akan dengar sendiri pengakuannya dari si Dewi ini. Katakan Dewi.
Baiklah, Doro. Memang diriku sangat marah kepada dirimu. Namun sejatinya diriku hanya diperintah oleh junjungan kami. Ya, junjunganmu itu siapa? Katakan saja. Tidak usah ditutup-tutupi ya, biar semuanya itu jelas. Dan saya ingin dijelaskan semua sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya ya. Baiklah, dan akan kujelaskan semuanya. Dan untuk siapa sebenarnya junjunganku, diriku sungguh tidak bisa memberitahumu saat ini, karena saat ini diriku sedang diawasi oleh dirinya. Allahu Akbar. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi nanti saya coba paksa lur, biar dia mau berbicara siapa di balik semua ini. Ini kayaknya ada sosok besar ini. Memang semua terjadi karena ada perjanjian terdahulu antara bangsamu dengan bangsa kami, dan memang dirikulah yang menguasai tempat itu atas perintah ratu kami. Allahu Akbar. Ya. Oke, nah saya ingin tanya, itu memang benar ya, siapa tadi ya, Mas siapa, saya agak lupa namanya, cuman saya ingat orangnya. Itu memang benar apa, dia mendapat kalung itu darimu? Benar sekali apa yang dirimu katakan. Itu memang sebuah tanda, karena dirinya mengagumi junjungan kami. Oh seperti itu. Ya. Siapa junjunganmu itu? Sudah kukatakan, diriku tidak bisa mengatakan siapa sebenarnya junjungan kami. Baiklah, saya hanya ingin tanya, kamu kan yang ada di desa penari itu toh, sebenarnya pengaruh-pengaruh apa yang kamu lakukan itu? Kenapa harus diungkap semuanya? Diriku
pastinya akan disiksa oleh junjungan kami. Akan saya lindungi jika Anda ini mau bertobat dan ya setidaknya tidak mengganggu atau mempengaruhi manusia. Cuman saya butuh pengakuanmu ini. Apa saja contoh gangguan kamu ke bangsa manusia? Banyak sekali manusia. Salah satunya diriku mampu mengumpulkan beberapa manusia untuk melakukan ritual sesat, untuk menyembah diriku dan tentunya junjunganku. Allahu Akbar, seperti itu. Ya. Apakah ada syarat perkumpulan ataupun sekte itu yang kalian buat itu dengan cara mempengaruhi manusia? Tentu saja. Namun keuntungan akan mereka dapatkan dan syarat yang kami minta sangatlah mudah, namun harus secara berkala. Bisa dengan hewan, jika lebih baiknya jiwa manusia. Maksudnya tumbal wadah, Benar sekali, manusia. Lalu si wanita itu, saya ingin tanya, kayaknya itu sosoknya yang merasuki ke tubuhnya itu sangat berpengaruh, dan peran pentingnya apa itu? Kayaknya sudah parah banget itu, yang mbak-mbaknya itu tadi. Dirinya memang kami rasuki dengan cara kami masuk ke dalam hati dan pikirannya agar dia mampu dan bisa serta sangat mudah untuk mencari pengikut untuk kami. Contohnya Yang diriku tahu, karena di masa sekarang dirinya selalu aktif di bangsamu itu, mungkin menyebutkan HP. Handphone itu ya. Terus caranya dengan cara dirinya menawarkan jasa
menjanjikan kekayaan lewat meditasi malam dan pentransferan energi cahaya positif, namun dengan syarat untuk menyiapkan sesaji bunga 7 rupa, madu dan dupa, dan memang itu untuk kami. Setelah itu dia kayak mendapat berkah gitu setelah menyiapkan sesaji dan syarat-syarat kecil lah, ibaratnya seperti itu ya. Benar sekali manusia. Akan ada berkah yang diterima dan selalu ada gantinya, walau dibayar secara lambat dan tidak disadari. Oh, pastinya ada dampak buruknya ya, namun tidak disadari oleh mereka, pelaku sekte itu, pengikut kamu. Benar sekali manusia. Kami sangat mudah untuk mempengaruhi bangsa-bangsa manusia, apalagi bangsa manusia yang akan sangat lemah dengan imannya, apalagi mereka yang sangat suka akan dengan budaya, namun tidak semua manusia, hanya manusia-manusia yang imannya terlalu lemah. Allahu Akbar. Ya, berarti secara ndak langsung itu kalian itu merangsek masuk ke hati dan pikiran manusia itu dengan cara merusak iman manusia itu dengan ya seperti tadi itu ya, seperti bunga-bunga sesajen itu. Benar sekali manusia. Lantas apalagi ini itu dulu-dulu kalau ndak salah saya tadi kan pernah saya tadi berbincang-bincang dengan orang terdekat lah di tempat tadi itu, di dekat desa KKN. Apa benar pernah dulunya ada mungkin orang-orang yang ikut ritual seperti sekte-sekte itu sampai gila? Benar sekali manusia. Allahu Akbar. Saya ingin tanya ini yang sangat membuat saya menarik ini. Itu coba ceritakan kenapa kamu bisa sampai ini jahilin
tukang ojek itu bagaimana ceritanya? Benar sekali manusia. Di saat dirinya pulang terlalu malam dan dirinya memang melewati jalan yang sepi. Di saat itu kami buat dirinya melihat seperti ada di kota yang ada di dalam pikirannya, dan dirinya terus mengikuti. Dan di saat dirinya sudah melewati dimensi kami, dirinya kusambut dengan hangat dan kuberi makan serta hiburan yang ia inginkan. Namun karena untayan doa dari orang tuanya dan kami merasa sangat terbakar dan terganggu, akhirnya dirinya kembali. Mungkin dirinya hanya merasa di dimensi kami beberapa jam saja. Tapi kenyataannya ketika ia kembali ke dunia manusia, tanpa disadari dirinya sudah berada di dimensi kami selama 4 tahun. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata kalian ini, wah, sungguh ini ya, bagi saya ini sudah di luar batas ini. Saya ingin tanya tentang gelang itu. Gelang apa ya, saya lupa namanya, dan ciri-ciri orang yang mungkin menurut kalian itu bisa diberi dawuh, itu pengaruh kalian bukan? Benar sekali manusia. Salah satunya wanita yang mempunyai getih anget dan yang pernah mati untuk sementara waktu. Mungkin di bangsamu mengatakan mati suri. Dan ada tanda di bagian tubuh, bisa di pergelangan tangan kanan,
dan lahir di saat bulan purnama. Ada tanda lagi selain di pergelangan tangannya. Bisa juga tanda lahir yang ada di dada kiri atau bahu kanan. Apalagi jika manusia itu sangat jauh dengan Tuhannya dan sangat mudah jika manusia itu sering mengeluh dan kurang bersyukur. Oh, seperti itu. Ya. Nah, apakah gelangnya itu masih ada enggak kira-kira? Coba saya ingin tanya. Ini pertanyaannya harus dijawab jujur ini. Dan siapa yang memberikannya? Untuk siapa yang memberikan gelang itu, memang diriku hanya sebatas perantara. Dan memang gelang itu masih ada. Di mana sekarang gelangnya? Apakah saya boleh melihat gelang itu? Untuk dirimu akan kupersilahkan dan akan diriku wujudkan. Namun tolong, gelang itu jangan sampai dimusnahkan, karena akan ada penerus yang menerima dan berhak dengan gelang itu. Ya, baiklah. Saya hanya pengen lihat. Emangnya enggak boleh, tapi ya kesuwun sudah di kasih lihat ya. Ya coba saya ingin lihat seperti apa sih, saya penasaran gitu loh. Ya kawaturi kawula agung pangruwat sukma pangreksa langit bumi, tumekaning rasa tumraping cahya sira kang ngiket kawula ing pepadang, tumulya kawula tinarbuka panyang kalaning jagat, mawa gelangmu dumugi astaku, aja nganti lelayaran, nganti sukmaku pecah. Mring angkasa kawula nyuwun, ya kawaturih kawula agung, teka sira ana ing papan kene. Allah Akbar. Allah, ini lur. Astaga. Ini wah, kekuatannya sangat luar biasa. Wah. Aduh,
ini langsung saya leburkan saja lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya pusaka cakra buana, atas izinmu ya Allah, leburkanlah gelang yang sudah sering menyesatkan bangsa manusia ini. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kenapa dirimu mengingkari janjimu sendiri manusia? Dirimu sudah berjanji untuk tidak leburkan gelang itu. Ya, untuk apa gelang itu? Nantinya juga ke masa yang akan datang itu nanti tambah kacau ini manusia-manusia yang akan datang di penerus kami. Katakan, siapa junjunganmu itu? Atau kamu rasakan ini? Minyak apa ini? Kenapa sangat panas sekali manusia? Ini namanya minyak kuro ya. Katakan sudah, jangan bertele-tele ya. Cepat. Baiklah, diriku sudah sangat tidak kuat berada di dalam tubuhmu, karena pusaka cakra buana sangat menyiksaku manusia, apalagi dengan minyak kuro ini. Baiklah, junjunganku sebenarnya adalah Ratu Gustiku Maheswari Sasandoro ing Gayatri. Oh, blorong maksudmu. Ya. Ini berarti kamu ini tangan kanannya itu ya. Pantas saja ada sosok ular itu, berarti blorong itu dalang dibalik semua ini. Ya sudah, seperti ini saja. Bersiap-siaplah, dirimu akan kuantarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cakra buana, atas izinmu ya Allah, leburkanlah Dewi Laraswati Rukmini. Bismillahi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wah, saya jadi tahu semuanya ini ya. Pengalaman bagi kita semua ini lur. Jadi dalang dibalik semua itu, dan dahulunya seperti itu. Dan mungkin pelajaran yang kita bisa ambil itu ya, kita harus tetap berdoa. Dan tadi menyebutkan mereka itu sangat gampang untuk mempengaruhi kita melalui kita ini yang ya, contohnya manusia-manusia yang kurang bersyukur dan lupa berdoa. Dan ya seperti tadi itu yang dia katakan bahwasanya dia mempengaruhi salah satu manusia yang namanya saya tidak bisa sebutkan,
itu memang dia membuka kayak platform apa ya di sosial media itu menggunakan seperti jasa-jasa seperti itulah. Sebenarnya dia itu alirannya itu pengikutnya si Laraswati itu ya, dengan sarana kecil, yaitu pokoknya embel-embel baiknya itu ada dan syaratnya mudah, tapi ya ada syarat beratnya juga, dan aslinya itu memang beresiko sangat besar ya. Ya, Masya Allah, pantas saja dari Eyang memberikan isyarat ke saya itu dengan nada seperti sedih lur. Jadi ini ternyata ya sudah, mungkin saya akan cari waktu untuk penelusuran di tempatnya si siapa itu junjungannya itu tadi, tapi nanti saya atur waktunya dulu ini ya. Dan mungkin saya akan bujuk untuk bertobat, tapi ya Allahu a'lam lah nantinya bagaimana. Doakan saya yang baik-baik lur, agar kedepannya saya bisa menjalankan amanah dari Eyang Syekh, dan mungkin ini cara syiar kami seperti ini ya. Masya Allah, pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Dan ini sambil saya berjalan arah pulang lur, saya akan turun gunung, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian semuanya yang sudah selalu mensupport dan mendoakan saya. Saya doakan yang baik-baik tentunya untuk kalian semuanya. Dan saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.